Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 dengan materi kita kali ini yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah. Iman artinya percaya, sedangkan malaikat adalah makhluk Allah yang mulia yang diciptakan dari nur atau cahaya, selalu patuh kepada Allah, dan ia menjadi perantara Allah dan Rasul-Nya. Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya, karena malaikat ini bersifat ghaib. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ingat, yang boleh disembah hanya Allah saja, ya. Selain itu tidak boleh disembah, meskipun itu malaikat ataupun nabi, semuanya nggak boleh disembah kecuali Allah semata. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari nur atau cahaya, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang harus kita ketahui oleh setiap muslim. Yang pertama, malaikat Jibril. Beliau malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Beliau merupakan malaikat yang bertugas untuk menyampaikan rizki. Yang ketiga, malaikat Raqib, yaitu malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang keempat, malaikat Atid adalah malaikat yang bertugas mengawasi, mencatat amal perbuatan buruk manusia. Dan yang kelima, yaitu malaikat Ridwan, adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Yang keenam, yaitu malaikat Malik, adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Yang ketujuh, malaikat Israel, yaitu malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Kedelapan, malaikat Munkar dan Nakir adalah malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Dan yang terakhir, malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala ketika nanti di hari kiamat. Berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan kita ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang selalu mencatat setiap amal perbuatan kita, dan semua amal perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Dengan kita mengingat kematian, maka akan memperbaiki perilaku, tindakan, dan ucapan kita. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat Allah. Misalnya, kita menuntut ilmu.
Jadi ketika kita belajar, ya, malaikat itu senang sekali, dan bahkan malaikat selalu berdoa kepada Allah bagi orang-orang yang mau belajar. Ya. Bahkan tidak hanya malaikat saja, seluruh alam raya ini, baik itu batuan, ya kan, terus ikan-ikan yang ada di lautan itu senang kepada orang yang mau belajar atau menuntut ilmu. Selanjutnya, mengunjungi para saudara dan sahabat. Kita berkunjung ke saudara ataupun ke kerabat, itu membuat Allah itu senang, membuat malaikat juga gembira. Dan dengan kita mengunjungi sahabat kita, ya kan, maka akan mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. Selanjutnya, tidur dalam keadaan suci. Ini Rasulullah ketika mau tidur, beliau selalu berwudu. Jadi posisi tidur Rasulullah itu bagaimana? Posisinya dalam keadaan suci. Dan memilih barisan paling depan ketika sholat berjamaah di masjid. Nah, ketika kita sholat berjamaah di masjid, maka sebisa mungkin kita menempati posisi barisan atau shaf paling depan sendiri, karena keutamaannya sangat banyak, ya. Pahalanya juga paling banyak daripada barisan-barisan di belakangnya. Nah, itulah materi kita tentang malaikat-malaikat Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.